warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti, NPM 1931060086, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal berjudul Gambaran Pola Sibling Relationship pada Adik Usia Remaja dengan Kakak Usia Dewasa Awal, penulis Veronica Lestari, tahun terbit 2017. Baiklah, saya akan memulai dari latar belakang. Sibling relationship pada saudara kandung telah dimulai sejak adik dilahirkan. Beda usia yang lebih dari 4 tahun antara anak cenderung memberikan dampak yang lebih positif terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh orang tua dapat memberikan perhatian secara lebih individual terhadap masing-masing anak. Kakak dan adik memiliki hubungan yang disebut dengan sibling relationship. Relasi ini kemudian terus berlanjut sepanjang hidup hingga salah satu di antara saudara tersebut meninggal. Interaksi antar saudara menyebabkan saudara saling berbagi pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan perasaan mengenai satu sama lain sepanjang hidupnya. Sibling relationship memberikan pengaruh yang besar terhadap saudara yang lebih kecil. Saudara dengan beda usia yang jauh cenderung memiliki pemikiran yang kurang sejalan. Hal ini menyebabkan saudara menjadi jarang berinteraksi dan berkomunikasi sehingga memiliki hubungan yang tidak dekat. Individu yang berada pada tahap perkembangan yang berbeda mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial yang berbeda pula. Saudara dengan beda usia 3 tahun lebih memiliki tahap perkembangan yang beda. Kakak yang berusia 3-6 tahun sudah berada pada masa perkembangan anak awal, sementara adik yang baru lahir berada pada masa perkembangan bayi. Anak dengan tahap perkembangan berbeda cenderung memiliki mainan, teman, atau hobi yang berbeda pula. Anak kesulitan memiliki hubungan yang dekat dengan saudaranya. Anak dengan beda usia 4 tahun lebih jarang mengalami sibling rivalry. Beda usia yang jauh antar saudara menyebabkan hubungan yang positif yang disebabkan oleh kakak sudah dapat berperan sebagai orang tua bagi adiknya. Remaja merupakan masa transisi dari masa anak tengah ke masa dewasa awal. Remaja juga memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak dan logis dibandingkan masa anak tengah. Kemampuan remaja untuk bersosialisasi juga semakin baik karena remaja memiliki emosi yang semakin stabil. Oleh karena itu, remaja dianggap telah cukup dewasa karena memiliki pengalaman serta kematangan secara fisik, kognitif, emosi, dan sosial. Selanjutnya, teori yang digunakan. Kelima subjek merasa kakak-kakaknya lebih berperan sebagai orang tua dibandingkan sebagai kakak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Coles pada tahun 2006 yang mengatakan bahwa beda usia yang jauh antar saudara menyebabkan hubungan yang positif. Hal ini disebabkan oleh kakak sudah dapat berperan sebagai orang tua bagi adiknya. Burmester dan Purman pada tahun 1990 menemukan bahwa saudara dengan beda usia dekat cenderung memiliki sibling rivalry yang besar. Berdasarkan penelitian pada saudara dengan beda usia jauh ini ditemukan hasil yang berbeda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelima subjek tidak memiliki sibling rivalry dengan kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya telah dewasa dan tidak memerlukan perhatian orang tua. Saylor pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa karakteristik atau kepribadian masing-masing anak mempengaruhi sibling relationship-nya. 3 dari 5 subjek C, N, K merasa kepribadian beberapa kakaknya menyebabkan subjek dekat dengan beberapa kakaknya tersebut. 2 dari 5 subjek V, K merasa kepribadian beberapa kakaknya menyebabkan subjek tidak dekat dengan beberapa kakaknya tersebut. Selain itu, 2 dari 5 subjek C, A merasa jarang berinteraksi dengan beberapa kakaknya sehingga merasa kepribadian beberapa kakaknya tersebut kurang mempengaruhi sibling relationship-nya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, subjek. Teknik pemilihan subjek yang digunakan adalah teknik pervasive sampling. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara in-depth interview. Yang ketiga, setting dan peralatan data. Peralatan penelitian yang digunakan yaitu informed consent, pedoman wawancara, alat tulis, dan alat perekam. Yang keempat, teknik pengolahan data, yaitu ada wawancara dan observasi, mengubah hasil verbatim menjadi table coding, membuat laporan, dan analisis. Alat ukur atau measure. Yang pertama, interaksi antar saudara dapat berupa interaksi fisik, interaksi kognitif, interaksi afektif. Yang kedua, faktor struktur keluarga terbagi menjadi faktor jumlah anak, faktor jenis kelamin, faktor urutan kelahiran, faktor usia anak, dan faktor jarak usia antar anak, serta faktor relasi orang tua anak. Yang ketiga, ada dimensi pola relasi yang menggambarkan kualitas sibling relationship tersebut, yaitu dimensi warmth yang menunjukkan hubungan kedekatan dan kehangatan antar saudara, dimensi relative power menunjukkan pengaruh dan kekuasaan antar saudara, dimensi konflik menunjukkan adanya pertentangan atau emosi negatif antar saudara. Yang keempat, dimensi sibling rivalry menunjukkan adanya persaingan antar saudara karena perbedaan perlakuan orang tua. Selanjutnya, hasil penelitian.
A. Gambar subjek penelitian. Penelitian ini melibatkan 5 remaja yang memiliki kakak usia dewasa awal. Kelima remaja merupakan anak terakhir dalam keluarganya. Kelima remaja juga merupakan mahasiswa pada salah satu universitas di Jakarta dan tinggal bersama orang tuanya. Subjek C. Berusia 21 tahun, berjenis kelamin perempuan serta memiliki 3 orang kakak. Beda usia subjek dengan ketiga kakaknya yaitu 22 tahun, 20 tahun, dan 18 tahun. Kakak pertamanya berjenis kelamin perempuan, sementara kakak kedua dan kakak ketiganya berjenis kelamin laki-laki. Subjek V berusia 20 tahun, berjenis kelamin perempuan dan memiliki seorang kakak laki-laki yang berbeda usia 12 tahun dengan dirinya. Subjek A berusia 19 tahun, berjenis kelamin laki-laki serta memiliki 2 orang kakak. Beda usia subjek dengan kedua kakaknya yaitu 16 tahun dan 15 tahun. Kakak pertamanya berjenis kelamin perempuan, sementara kakak keduanya berjenis kelamin laki-laki. Subjek N berusia 21 tahun, berjenis kelamin perempuan, serta memiliki 2 orang kakak laki-laki. Beda usia subjek dengan kedua kakaknya yaitu 10 tahun dan 9 tahun. Subjek K memiliki 2 orang kakak laki-laki. Beda usia subjek dengan kedua kakaknya yaitu 15. Selanjutnya, faktor-faktor yang mengenai sibling relationship. Faktor subjek C memiliki 3 kakak, subjek B memiliki 1 kakak, serta subjek A, subjek N, dan subjek K memiliki 2 kakak. Kelima subjek dan kakak-kakak mendapat peraturan dan perlakuan yang berbeda dari orang tuanya. Perlakuan yang diberikan orang tua masing-masing subjek kepada subjek bersifat lebih individualis dan tidak mengacu pada peraturan tertentu. Subjek C. A. merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan kakak-kakaknya yang memiliki jenis kelamin sama. Sementara itu, subjek V, N, K memiliki kakak-kakak dengan jenis kelamin berbeda sehingga merasa ada batasan antara ia dengan kakak-kakaknya. Kelima subjek merasa selalu dianggap sebagai anak kecil. Subjek C, A, N, K merasa selalu dianggap sebagai anak kecil yang harus dimanja dan dijaga oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Sementara itu, subjek V, A juga merasa dianggap sebagai anak kecil yang tidak dapat dipercaya untuk mengambil keputusan. Subjek V, A, N merasa hubungan dengan semua kakaknya semakin menjauh. Yang C, pola sibling relationship. Wharton, subjek C, V, A, N menerima dan menghargai semua kakaknya, sementara itu subjek K hanya menerima dan menghargai kakak keduanya, tapi tidak menerima dan menghargai kakak pertamanya. Kelima subjek juga mengagumi semua kakaknya. Subjek C, N, K memiliki beberapa kakak yang dianggap akrab dan dapat dipercaya. Subjek V merasa tidak akrab tapi percaya terhadap kakaknya. Subjek A merasa tidak akrab dan tidak percaya terhadap kedua kakaknya. Subjek C, N, K memiliki seorang kakak yang dapat saling berbagi cerita. Sibling rivalry. Subjek C, A, N, K merasa orang tuanya bersikap adil dan netral terhadap anak-anaknya. Subjek V merasa orang tuanya lebih berpihak pada kakaknya karena kakaknya berjenis kelamin laki-laki. Kelima subjek juga tidak pernah berkompetisi dengan kakak-kakaknya untuk merebutkan perhatian orang tua. Hal ini disebabkan oleh subjek merasa kakak-kakaknya telah dewasa dan memiliki kesibukan masing-masing. Kesimpulan, sibling relationship merupakan hubungan antar saudara, kakak, dan adik yang saling memberikan pengaruh bagi saudaranya. Saudara dengan jarak usia yang jauh memiliki perbedaan tahap perkembangan sehingga mempengaruhi pola sibling relationship-nya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kelima remaja yang memiliki kakak usia dewasa awal memiliki pola sibling relationship Wharton dengan hampir semua kakaknya. Satu dari kelima remaja tersebut memenuhi semua aspek pola sibling relationship dimensi Wharton dengan kakak pertamanya. Sementara itu, satu dari kelima remaja tersebut tidak memperlihatkan pola sibling relationship dimensi Wharton, tetapi memperlihatkan dimensi konflik dengan kakak pertamanya. 4 dari kelima remaja tersebut memiliki pola sibling relationship relatif power dengan beberapa kakaknya. 2 dari kelima remaja tersebut memiliki pola sibling relationship konflik dengan beberapa kakaknya. Selain itu, kelima remaja tersebut tidak memiliki hubungan sibling rivalry dengan kakak-kakaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.